sudah sama paper bag dan greeting card. Sudah sama paper bag dan greeting card kakak. Kakak yang suka sama live-nya boleh di follow biar nggak ketinggalan. Karena kalau kakak udah follow, aku tuh nggak ada jadwal pasti sebenarnya untuk live. Cuman beberapa hari ini aku masih bisa live karena jadwal kuliahnya tuh ada beberapa yang masih kosong. Jadi next time aku nggak tahu bakal live di hari apa aja. Jadi kalau kakak suka sama live kayak gini, kakak boleh follow. Dan kalau aku live itu kakak bisa langsung dapat notifikasinya gitu. Vita Maron nggak ada di etalase kakak. Wah makasih loh kak D. Vita Maron nggak ada di etalase, aku belinya offline tadi. Dan pita itu mahal banget. Pitanya itu mahal pol, tapi lucu sih. Ya gimana? Tuh, dia segini 75.000 tuh. Tapi banyak sih emang. Tuh, segini dapatnya banyak banget. Tapi mahal 75.000 segini. Kak, itu buat yang kayak etalase 2122 ya? 2122 apa ya? 2122. Nah ya kayak gituan kak. Kayak gitu. Kayak gituan. Iya kayak gitu maksudnya. Betul. Nah, aku mau mix dia. Mahal banget. Apanya kakak? Oh pitanya ya? Iya emang mahal banget. Pita emang yang biasa juga kalau offline mahal jauh banget harganya. Sebenarnya nggak terlalu jauh karena aku cek di toko online sekalipun dia kayak kisaran 60-an gitu loh kak. Cuman aku tuh kalau barang yang menurut aku lumayan mahal kayak gini, aku tuh lebih suka beli dia di toko offline karena aku bisa beneran tahu kan kualitasnya gitu loh kak. Dan kayak kan aku nggak cuma beli satu, aku beli 4. Nah misalnya ada apa-apa gitu aku nggak usah capek-capek komplain apa gitu, udah langsung aku bisa tahu kualitasnya. Itu aja sih sebenarnya yang aku sukain dari beli offline. Harganya ya beda 10-20 tapi it's okay karena tidak terlalu signifikan gitu loh kenaikan harga di setiap buketnya. Karena ya itu tadi dia dapatnya banyak, jadi aman deh. Wow udah kelihatan manis banget. Belum jadi kakak wrapping layer pertama. Aduh, wrapping layer pertama aja belum kakak. Wrapping layer pertama aja belum selesai. Ini layer pertama tuh bagi aku kayak penentu banget gimana look dia. Itu layer pertama. Bentar ini kurang miring. Dia kalau lebih miring lebih manis. Bentar ya. Dia kalau lebih miringin dikit gini lebih manis. Lebih manis, jadi aku mau miringin aja. Nah kayak gini maksud aku, lebih naik dikit. Makanya lebih leluasa ya kalau berdiri. Iya kak, jadi aku ngebuket tuh suka sambil berdiri biar kelihatan dari atas
dia tuh udah sama belum kanan kirinya gitu. Jadi aku suka wrapping sambil berdirong. Nah kayak gini kan lebih kelihatan gitu loh. Terus juga kekuatan menekannya itu lebih kuat. Halo kak lalat busuk. Aku nyapanya jadi nggak enak deh. Lesehan lebih leluasa. Iya sih, tapi kalau aku lesehan tuh nanti pegel gitu loh rasanya, capek banget. Kak ngulangin lipat kertasnya boleh. 75.000 hehe. Cara buatnya cantik. Makasih kakak Tasya. Foamnya tadi ukuran 6 kali 10. Kakak maaf ya kalau aku ngebaca komennya agak terlambat gitu, soalnya tadi kalau waktu aku wrapping gitu aku nggak bisa menghadap kemana-mana. Tapi aku pasti scroll balik ke atas kok. Aku pasti scroll balik ke atas. Halo Kak Dini. Berdirong ya Cin. Iya berdirong. Harus sambil berdirong biar enak gitu loh. Ini sih bisa. Nih, buat yang nanyain cara lipatnya, begini kakak nih. Begini, terus dilipat ke sini, terus dikeluarin dikit. Nah, begini aja caranya. Iya, maaf banget. Kelewat. Harga jualnya ini di 65.000 kakak. 65.000 udah free greeting card, udah free paper bag juga. Nah nanti paper bagnya aku tutorin di sini, oke? Jadi kakak kalau kayak mau bikin promo harga bundling gitu bisa banget. Kakak tuh bikin aja paper bagnya sendiri, lebih murce tau. Harganya tuh lebih murce pada akhirnya. Nah, lucu banget. Benar-benar lucu dianya. Gemes. Ini harus dengan kekuatan. Greeting cardnya di spill kak, boleh. Bentar ya, aku spill. Greeting cardnya juga tidak abal-abal kayak keretek abal-abal. Bentar ya, aku liatin greeting cardnya setelah wrapping aku pinter. Maksudnya wrappingnya manut, belum manut. Kita ulang sedikit bagian sini karena harus sempurna walaupun harganya murce. Aku tidak mau dia abal-abal. Nah ini udah bener, ini baru bener. Bentar, aku kasih lihat greeting cardnya. Aku greeting cardnya bikin sendiri ya. Greeting cardnya aku bikin sendiri. Nih. Ini greeting cardnya. Nih greeting cardnya. Kak gunting kawat bunga ada yang jual? Enggak kak, itu beli di toko bangunan, beli tangkawat gitu. Ini ada pilihannya. Mana lagi yang belum ya? Terus itu yang kecil-kecil. Ini kalau untuk yang besarnya ini kayak gini kak. Itu ukuran berapa cardnya? Contanya kakak segudang ya. Conta itu apa kakak? Kata Tasya, conta itu apa? Contanya, contam. Apa sih kakak? Aku bingung deh. Dimana kak bikin paper bagnya biasa? Aku bikin sendiri kakak paper bagnya. Ini aku bikin sendiri. Yang besar ini glossy, benar. Yang besar ini tuh glossy dia. Nah yang kecil ini tidak glossy tapi bahannya art paper ya. Bahannya, jadi art paper itu ada yang glossy dan ada yang biasa.
tapi sama-sama bagus, cuman ini glossy aja sih gitu. Nah kelihatan kalau kena cahaya sih tuh, gimana ya, gitu ya, kelihatan ya. Kertasnya art paper. Untuk ukurannya aku di 8 kali 4, 8 kali 5 yang kecil, terus yang besar itu 9,5 kali 6,5 gitu kakak. Kak per hari apa tuh, per hari yang beli berapa orang? Gak bisa ditentuin sih aku kak, tapi kalau dirata-ratain banget seharinya, kalau pasti aja sih seharinya 5. Karena kadang ada yang kayak satu orang dia ambil 3, satu orang ambil 5 gitu. Terus yang dadakan, kadang yang dadakan itu aku kayak nggak kehitung jadi lupa. Begitu kalau dirata-ratain banget dan yang pasti aja itu seharinya 5 gitulah. Berapa kak? Apanya Kanuzi? Ini nge-lag nggak ya? Kayaknya nge-lag deh. Nge-lag nggak? Kak, kawat yang buat boneka itu kawat toko bangunan ya? Aku belinya sih bukan di toko bangunan kak kalau untuk kawatnya. Kalau kawatnya itu aku beli di ya perlengkapan floris gitu kak. Lanjut aman, oke. Harga greeting cardnya aku bikin sendiri, jadi per lembarnya itu bisa jadi berapa ya, 20 atau 30 gitu. Mari kita lanjut untuk wrapping. Mari kita lanjut. Ini lucu banget. Dia kecil tapi tidak mini. Dan untuk yang kertas wrapping yang ini dia itu harus dengan kekuatan raksasa gitu loh, karena dia kaku kan, teksturnya tuh kaku gitu kan, jadi kita harus kuat banget biar mencapai hasil yang maksimal. Harus sekuat itu biar hasilnya juga maksimal. Kak punya karyawan nggak? Kak saya hadir. Halo Rama. Greeting cardnya nggak ada di keranjang kakak. Nih. Kak punya karyawan nggak? Sementara belum, tapi cuman ada kurir aja sih kak. Kurir kayak kurir part time aja gitu. Kalau karyawan yang menetap setiap harinya belum, karena aku maunya tuh cari yang bener-bener gitu loh kak. Jujur ya, ini aku sharing aja pengalaman aku seputar perkaryawanan gitu. Aku tuh lumayan capek gitu loh ngurusin karyawan, karena sulit sekarang tuh kak cari karyawan yang kerjanya memang benar-benar niatannya mau kerja dan cari uang untuk gimana gitu, masih sulit. Aku kan sebelum bikin buket ini kayak aku ada usaha lain, itu ada karyawannya. Terus kesulitannya itu adalah ketika kita cari yang tua, yang udah berumur gitu ya, maksudnya kita cari yang berumur, biasanya sering banyak acara gitu, makanya banyak kayak aduh ini anakku lagi ada lomba gitu, atau ini ada acara keluarga, nih keluarga besar dateng gitu-gitu pokoknya. Nah kalau cari yang muda, memang
mereka ini sih ya masih semangat gitu ya. Cuman kalau habis gajian tuh kebanyakan terus izin, aduh capek. Aku akhirnya masih kayak next time aku kalau cari karyawan mau yang lebih selektif gitu. Karena kan awalnya daftar tuh gampang banget cara daftarnya. Jadi kayak cuman oh kalau kamu mau kerja di sini ya udah kirim aja lamaran gini, terus kalau cocok aku biasanya trial 3 bulan gitu. Jadi kayak nggak ada interview yang bener-bener gimana gitu ya. Nah karena mungkin masuknya enak, jadi kayak betul, apalagi nggak ada basic ngebuket malah capek 2 kali. Iya makanya bener banget Kak tentang karyawan. Iya aku udah alamin itu 2 tahun yang lalu. Maksudnya ya 2 tahun yang lalu sampai terakhir itu di tahun lalu, pas di tahun lalu aku akhirnya udahlah nggak dulu deh kalau karyawan. Aku sementara masih bisa gitu, maksud aku sementara aku handle sendiri tuh masih bisa banget. Tapi kalau kurir memang aku harus pakai sih, karena aku nggak mungkin anterin sendiri kemana-mana, terlalu capek kalau kayak gitu, nggak worth it juga. Jadi untuk karyawan untuk kurir aku kurir part time gitu. Nih udah jadi kayak gini, kita sambil cerita-cerita tahu-tahu si buket udah mau jadi. Coba aku di Malang juga cus melamar jadi karyawan kakak. Jangan kakak kayaknya udah bikin buket juga deh. Pokoknya tentang karyawan tuh, apalagi kalau sekarang ya, kalau apa nih bentar Kak sehari bisa buat berapa buket? Di luar orderan atau total sama live kayak gini? Pokoknya kalau kakak menanyakan aku mampu bikin berapa buket seharinya, aku sehari bikin 30 buket itu masih bisa. Karena satu buketnya aku cuman kayak setengah jam, ada yang nggak sampai gitu. Aku pernah bikin 30 buket snack kecil-kecil. Jadi kalau kecil-kecil 30 buket masih bisa lah. Kalau yang besar-besar kayaknya 15 udah capek deh. 15 tuh udah capek. Kalau yang besar-besar, yang ukuran large gitu. Iya, aku pernah bikin 30 buket untuk acara wisuda anak TK. Cuapek banget sih itu. Cuapek dan cukup tidak worth it. Nah, udah jadi seperti ini. Aku mau tambahin apa ya? Apa ini lagi ya? Boleh deh ini lagi. Aku mau tambahin ini lagi. Kadang suka nggak puas sih Kak kalau ada karyawan yang pegang orderan. Jual 65.000 Kak. Aku CGI berjam-jam. Ya, jadi kalau misalnya aku punya karyawan juga, aku nggak bakalan kasih dia untuk pegang orderan sih Kak. Cuman aku butuh karyawan itu mungkin untuk ini loh, untuk admin. Nah tapi admin itu juga nggak kalah penting sama ngebuket. Masalahnya admin itu adalah first impression dari customer untuk kita gitu. Nah jadi kalau misalnya kitanya kurang maksimal, bisa-bisa dia nggak mau sama kita. Makanya juga itu aku nggak mau sembarangan cari customer. Kalau untuk admin aku harus banget cari yang
IQ, maksudnya bukan IQ ya, yang SDM-nya itu kira-kira agak atas gitu loh. Karena kalau nggak gitu, waduh, aku bakal kesusahan. Aku masih kayak harus ngawasin, masih belum bisa percayain, aku juga masih ngebuket, jadinya percuma dong. Seperti itu. Hadir Kak Sharon. Halo Kakak Meiho. Pengen lihat Kak Sharon live bikin money buket. Udah pernah loh Kak, padahal sebelumnya. Belum lagi matchingkan benda dan selo bolak-balik karena galau. Nah ini dia gendut banget sih, jadinya gedong banget, jadinya gendut pol. Aku mau coba bikin bawahnya itu beda dari aku biasanya, jadi harap bersabar ya, karena aku juga bisanya ada waktu untuk bereksperimen bentuk dan apapun itu ya di malam hari. Kalau pagi, siang, sore kuliah, jadi nggak bisa deh. Nih aku mau pakainya sama. Ini jadi totalnya berapa ya? Setengah sama setengah, ini udah satu sih. Tapi dia besar ya nanti looknya, hasil akhirnya tuh besar, jadi tidak apa-apa ya. Nggak sampai 1,5 lah, 1,5 sisa 1/6. Habis ini aku mau bikin single rose lagi di beda warna, karena aku punya pitanya yang kayak ini 2 warna, ini juga 2 warna. Buket boneka kakak. Kak, plastik apa itu? Ini selopen kakak. Selopen tuh ada yang kayak gini, Kak Neni. Kak, gimana ya cara dapat customer yang ngirim contoh buket dari orang lain, sedangkan penjual kan punya ciri khas masing-masing. Iya, kalau misalnya kakaknya kayak kirim gitu ya, kayak kirim kirim contoh gitu misalnya. Nah, aku bakal kasih tahu di awal, oke Kak, bisa dibikinkan dengan referensi tersebut, tapi yang bisa dimiripin itu hanya di jenis bunga atau apa gitu ya. Jadi kita jelasin dulu sama si customernya, biar dia tidak berekspektasi dulu terlalu tinggi, karena takutnya juga kita nggak bisa niru. Takutnya memang tidak bisa niru, dan bahkan kayak kita disuruh niru buatan kita sendiri aja kadang suka kesulitan gitu. Jadi aku cenderung tidak mau kalau disuruh mirip 100%, tapi dengan cara aku tidak maunya dengan cara aku bilang, Kak, bisa dibikinkan kayak gitu, tapi nggak bisa mirip 100%, nggak bisa sama 100%, karena ya itu tadi, setiap penjual punya ciri khas masing-masing gitu. Ini harusnya putihnya apa nggak usah ya? Oh, nggak apa-apa, tidak terlalu mengganggu. Aku nanti mau tambahin di bagian samping situ sepertinya. Kayak gitu jual berapa? 65.000 kakak, nanti sudah free sama paper bagnya juga sama greeting card.
free paper bag sama greeting card. Ya, ketinggalan lagi, nggak apa-apa Karima. Aku bikinnya nggak cuma satu karena aku punya pita baru di beberapa warna, jadi aku nggak bikin cuma satu. Jadi setiap ada barang baru tuh aku bakalan bikin sampel. Kalau nggak gitu orang nggak akan tahu. Kalau nggak gitu customer kita nggak akan tahu. Akhirnya requestnya tetap yang itu aja. Karena ya kitanya nggak bikin sampel. Coba kalau kita bikin sampel, pasti